Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih dapat bersua kembali. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang tematik. Tema 1, subtema 1, pembelajaran 3, 4, dan 5. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar sebuah peta. Peta negara Indonesia. Letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Batas wilayah Indonesia berdasarkan letak geografisnya adalah sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Tiongkok Selatan, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik, dan Malaysia Timur. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah selatan berbatasan dengan Australia, Samudra Hindia, Laut Timur, serta Laut Arafuru. Yang berikutnya adalah letak astronomi. Letak astronomi adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Silahkan kalian perhatikan garis lintang itu adalah yang diberi panah warna hijau, garis yang melintang di permukaan bumi, yang kemudian garis bujur, garis yang membujur. Garis lintang adalah garis khayal yang melingkar secara mendatar di permukaan bumi. Sedangkan garis bujur, garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Anak-anak, masih ingatkah kalian apa itu kalimat utama? Kalimat utama adalah ide pokok yang merupakan inti atau dasar dari suatu paragraf. Ide pokok menjadi dasar dalam mengembangkan dari sebuah paragraf. Kemudian, langkah-langkah mengembangkan ide pokok diantaranya menentukan topik dari paragraf yang akan dikembangkan, yang kemudian menentukan ide pokok dari paragraf yang akan dibuat. Selanjutnya, membuat sebuah kalimat berisi ide pokok. Kemudian mengembangkan kalimat ide pokok tersebut menjadi beberapa kalimat. Berikutnya, menyusun kalimat-kalimat tersebut menjadi kalimat yang terpadu. Berikutnya, bacalah contoh paragraf berikut. Serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Beberapa jenis serangga menggunakan kaki mereka untuk berjalan. Ada juga serangga yang menggunakan kaki mereka untuk melompat. Selain itu, ada beberapa jenis serangga yang menggunakan kaki untuk berenang dan berjalan di atas air. Kondisi geografis wilayah Indonesia. Sumatera, wilayah Sumatera. Batas wilayahnya sebelah utara berbatasan dengan Teluk Benggala, sebelah timur dengan Selat Malaka dan Pulau Kalimantan, sebelah barat dengan Samudra Hindia, sebelah selatan Selat Sunda dan Pulau Jawa. Keadaan alamnya, Pulau Sumatera adalah Selat Malaka, Danau Toba, Sungai Musi, Gunung Kerinci, dan Gunung Leuser. Berikutnya adalah batas wilayah Pulau Jawa. Pulau Jawa sebelah utara berbatasan dengan Pulau Kalimantan atau Laut Jawa, dan Laut Jawa kemudian sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali dan Pulau Bali, sebelah barat berbatasan dengan Selat Sunda, sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia.
Keadaan alam yang ada di Pulau Jawa, ada Sungai Bengawan Solo, Danau Ranu Kumbolo, dan Gunung Semeru. Berikutnya adalah Bali dan Nusa Tenggara. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Bali, Laut Flores, serta Pulau Sulawesi. Sebelah timur berbatasan dengan Timur Timur, sebelah barat berbatasan dengan Pulau Jawa dan Selat Bali, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Keadaan alam atau kenampakan alam yang ada di sana diantaranya adalah ada Sungai Petanu, ada Danau Batur, dan Gunung Rinjani. Yang berikutnya adalah Papua. Batas wilayahnya diantaranya sebelah utara berbatasan dengan Samudra Pasifik, sebelah timur berbatasan dengan negara Papua New Guinea, sebelah barat berbatasan dengan Kepulauan Maluku, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Arafuru dan Australia. Keadaan alamnya diantaranya Sungai Mambaramo, Danau Sentani, dan Gunung Jayawijaya. Berikutnya adalah pembelajaran keempat, sikap gotong royong sesuai dengan nilai Pancasila. Kerjasama adalah suatu budaya bangsa Indonesia yang sering disebut dengan gotong royong. Dengan gotong royong, masyarakat memiliki tujuan yang sama untuk mewujudkan kepentingan bersama tanpa mempedulikan perbedaan suku maupun golongan yang ada di sekitarnya. Yang berikutnya adalah tadi sudah menentukan ide pokok suatu teks. Yang berikutnya kita mengenal hewan. Kemarin kita mengenal alat gerak pada hewan vertebrata dan avertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, contohnya kelinci, kucing, paus, ular, dan katak. Yang berikutnya adalah hewan invertebrata atau avertebrata, adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang, contohnya siput, semut, cacing, dan kupu-kupu. Jenis-jenis gambar ilustrasi diantaranya adalah gambar realis atau gambar yang dibuat dengan kenyataan atau keadaan yang sebenarnya. Yang berikutnya adalah karikatur, gambar yang dilebih-lebihkan, ada perubahan bentuk pada setiap karakternya. Kemudian kartun itu merupakan gambar yang mengandung humor atau hiburan. Yang berikutnya adalah gambar dekoratif, merupakan gambar yang dibuat dengan tujuan menggambar bentuk benda menjadi lebih indah. Semoga dapat bermanfaat. Silahkan kalian pelajari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.